karma itu adalah ajakan untuk melihat ke dalam gitu. Apakah kita udah layak buat dikasih sama Tuhan gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas karma, karya Sadhguru. Ya, semoga ini adalah yang terakhir ya. Dari kemarin kita bahas karma terus. Jadi kita mau ke bab 6 nih. Di sini ada sebuah cerita, judulnya Rubah Lumpuh dan Singa Baik Hati. Cerita dari Sadhguru nih, aku ulangi dengan kata-kataku aja ya. Nah, jadi suatu ketika ada seorang pertapa gitu kan. Dia bertapa di hutan. Nah, dia minta petunjuk gitu sama Tuhan. Apakah pertapaannya ini benar gitu ya kan. Nah, suatu hari ada ekor singa nih bawa-bawa rubah lumpuh gitu. Dia lewat di depan pertapaannya si pertapa itu gitu. Rubah lumpuh ini dia taruh di situ dekat situ. Nah, terus tiap hari dia kasih makan tuh rubah lumpuh itu. Nah, oh mungkin ini petunjuk dari Tuhan nih katanya. Oh, singa kok bisa ngasih makan rubah lumpuh gitu, bukannya malah dimakan gitu kan si rubahnya itu. Mungkin ini petunjuk bahwa pertapaan aku ini benar gitu, nggak usah khawatir gitu. Udah bertapa aja, nanti singa aja bisa ngasih makan rubah yang lumpuh gitu ya kan, apalagi Tuhan gitu ya kan. Pasti kamu terjamin lah hidupnya gitu. Pertapaannya, bertapa ya bertapa aja, udah nggak usah mikirin makan atau apa gitu. Rubah lumpuh aja dikasih makan sama singa gitu ya kan. Si pertapa tuh mikirnya gitu. Nah akhirnya dia kejebak kan. Oh ya udah gue pertapa aja lah, nggak usah nyari makan ke desa atau kemana gitu ya. Pertapa selama hari-hari, akhirnya dia udah lewat seminggu, semaput dia, mau pingsan, udah mau mati katanya. Jadi nggak makan-makan kan, dia bertapa-bertapa aja nggak makan gitu. Akhirnya ada seorang, di sini disebutnya seorang yogi gitu, pertapa juga, lewat ke depan pertapaannya dia, terus ditanya, kamu kenapa bisa sampai hampir meninggal itu gitu? Kenapa nggak nyari makan? Nah, terus dijawab sama si pertapa, oh soalnya kemarin itu ada petunjuk dari Tuhan gitu kan. Ada seekor singa bawa-bawa rubah lumpuh gitu, dikasih makan sama dia. Akhirnya dikasih tahu lah sama si yogi itu. Iya emang benar itu adalah petunjuk dari Tuhan. Tapi kenapa kamu memandangnya dari sisi si rubah? Kenapa bukan memandang dari sisinya si singa gitu? Nah, intinya dari cerita ini adalah kita tuh kadang ngelihatnya tuh dari perspektif yang salah gitu. Melihatnya dari perspektif yang lemah gitu ya kan. Padahal kan kalau kita mau balik kan kita harusnya berbuat baik gitu kan. Kayak si singa itu loh, berbuat baik ke rubah itu gitu. Bukannya malah kita jadi si rubah yang mengharapkan dikasih makan sama yang maha Dikasihanin kuasa. orang gitu ya. Iya gitu. Jadi seringkali orang itu berkelit gitu bahwa yang saya lakukan ini benar gitu loh. Buktinya ada petunjuknya gitu. Di sini kan ditulis nih. Hidup kita adalah ciptaan kita. Namun kita selalu menemukan cara-cara licik untuk berkelit dari bertanggung jawab. Gitu ya kan. Jadi kan sama kayak si pertapa itu tadi. Sebenarnya dia harusnya bisa melihat dari dua sisi gitu kan. Tapi dia maunya ngelihat yang enaknya doang gitu. Oh mungkin ini adalah petunjuk dari Tuhan supaya gue bertapa aja nih, nggak usah mikirin yang macem-macem, harus repot-repot ke desa nyari makanan gitu. Ya sama kan kayak orang-orang juga kan gitu. Ya semua udah diatur sama Tuhan gitu kan. Rezeki, jodoh, segala macam udah diatur sama Tuhan. Udah gue diem aja nggak usah berusaha gitu ya kan. Itu kan salah total kan kayak gitu. Ya emang bener rezeki itu emang diatur sama Tuhan gitu kan. Tapi diatur itu caranya gitu, bukan jumlahnya. Emang jumlahnya itu udah ditentukan gitu. Kalau kamu caranya seperti ini, nanti jumlahnya akan segini gitu. Kalau kamu caranya seperti ini, nanti jumlahnya akan segini. Jadi kalau kita caranya tidur-tiduran, males-malesan, ya nanti rezekinya ya cuma segini gitu, kecil gitu. Tapi kalau kita caranya berusaha mau buka usaha apa ini itu gitu kan, ya nanti rezeki kamu gede gitu. Gitu juga dengan jodoh dan lain-lain gitu kan. Kalau kita selengean atau
nggak jaga sikap, nggak mau bergaul gitu ya kan, ya jodohnya nggak bakalan bisa dapet gitu kan. Emang bener, jodoh itu nggak bakal kemana, tapi kalau kamu nggak kemana-mana ya nggak bakal dapet jodoh juga gitu kan katanya. Seperti kita ibaratnya kalau kita udah ditunjukin gitu ya kita harus bangkit gitu kan untuk lebih apa sih bisa lebih maju lagi gitu supaya apa yang kita hasilkan bisa menolong orang-orang yang di bawah kita gitu kan, tidak seperti yang tadi kan yang saya jelasin juga kan, tidak hanya kita menerima dikasihanin orang gitu, Mm-mm. kita juga harus berusaha itu tadi kan. Mm-mm. Jadi ibaratnya kalau dia kan memilih kelaparan gitu biar dikasihanin orang gitu ibarat kayak gitu kan, oh nanti gue ada yang nolong nih pasti. Iya, iya. Jadi setiap kejadian itu pasti ada dua sisi mata koin gitu istilahnya. Kita selalu bisa melihat dari dua arah gitu. Apa kita mau ngelihat dari arah singa, apa kita mau lihat dari arah rubah gitu ya. Ya kalau kita ngelihat dari arah rubah ya kita jadinya pasif gitu kan. Nggak mau berusaha, maunya dikasih sama Tuhan aja gitu. Mentang-mentang dibilang rezekinya udah ditanggung sama Tuhan gitu. Ya kalau kita nggak berusaha ya kita mati juga ujung-ujungnya kelaparan gitu. Ya kalau kita mau melihat dari sisi singa, ya kita harus memberi gitu kan. Kita harusnya berusaha supaya orang lain tuh lebih jadi sejahtera karena keberadaannya kita gitu. Karena keberadaan singa itu jadi si rubah yang lumpuh itu jadi bisa makan kan. Gitu. Jadi kita harus ikut perspektifnya si Yogi ini. Kalau kita mau melihat sesuatu, kita lihat tanggung jawabnya gitu loh. Jangan lihat sisi pasifnya gitu. Penutupnya aku kasih kata-kata dari Kesat Guru nih. Jadi kan kebanyakan agama itu kan mengajarkan bahwa segala sesuatu tuh udah diatur gitu sama Tuhan ya kan. Nah dari buku ini, karma ini, kita itu diajak untuk bukan melihat ke atas gitu, bukan melihat ke Tuhan terus mau Tuhan mau ngasih kita apa gitu. Tapi karma itu adalah ajakan untuk melihat ke dalam gitu. Apakah kita udah layak buat dikasih sama Tuhan gitu ya kan. Kalau kita cuma layaknya segelas gitu ya kan, berharap sama Tuhan dikasihnya seember, itu kan nggak bakal jadi gitu kan, kayak yang dulu pernah kita bahas. Ya kamu kapasitasnya aja cuma segelas, kamu minta ke aku seember gitu ya, tumpah kemana-mana gitu rezekinya gitu ya kan. Nah, jadi di sini tulis karma adalah sebuah ajakan untuk melihat ke dalam, bukan ke atas. Jadi seperti tadi kan, jadi kita apa sih kalau kita udah dikasih kayak gitu kita harus tetap berusaha gitu kan supaya kita bisa memberi dengan ketulusan hati gitu, bisa membantu orang-orang yang di bawah kita gitu kan, jangan kita cuman santai-santai saja mengandalkan oh Tuhan mau memberi apa nih pada kita gitu kan tanpa berusaha sama sekali. Nah demikian pembahasan kita hari ini, semoga ada bahan manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.